Hai keluarga Fermetan di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Hari ini kita akan memotong tanaman yang kata orang sekitar harga 25 juta rupiah. Tanaman apa itu yang super spesial? Hari ini kita akan motong dia karena dia sudah punya anak satu guys ya. Tonton videonya sampai habis, check it out, let's go! Ini adalah tanaman goliat merah guys. Aduh, buat yang tahu sudah ngikutin Fermetan sejak lama di Instagram pasti tahu tanaman ini adalah tanaman yang penuh dengan histori ya. Jadi selama masa pandemi saya tuh ulang tahun kan, terus nggak kemana-mana. Saya milih ini goliat merah ini, saya beli untuk diri saya sendiri sebagai hadiah ya. Ini goliat merah dulu dia sekitar 14 daun ya, dan dia ini udah termasuk tanaman yang tua ya. Udah maksudnya tanaman tua itu udah termasuk umur yang sangat panjang lah ya. Mungkin udah setahunan lebih lah, mungkin udah dirawat sama yang punya sebelumnya, sama seller yang sebelumnya. Waktu itu saya terima goliat merah ini, medianya itu penuh kutu ya, jadi ada kutu-kutu putih kecil, termasuk kutu-kutu putih yang besar, jadi banyak kutunya. Lalu setelah itu saya rawat dengan baik. Akhirnya waktu itu saya sekitar bulan 5 ya, itu saya potong dia dari tanggulnya. Jadi tanggulnya saya lepas, saya tinggal, lalu saya tanam terpisah. Ini ada akarnya waktu itu karena saya cangkok. Itu untuk lengkapnya bisa dicek di Instagramnya Fermetan ya, ada di deskripsi di bawah. Nah yang tanggulnya tuh nih udah ada anakannya. Ini kemarin bonggol tuanya itu udah ada red spot ya, udah ada red spot. Lalu ini ada 2 anakan yang bisa saya selamatkan ya. Nih ya, ini sudah nambah 2 daun. Yang ini waktu itu cuma 1 daun, saya pisah tanpa akar. Ini 2 tanaman ini adalah anakan dari tanggul tua yang saya ambil atau saya panen tanpa akar. Tanpa akar, lalu dia bisa tumbuh sampai sejauh ini ya. Artinya apa? Dia sudah melewati masa sulit. Dan ini si goliat merah yang ini yang saya potong pucuk kemarin. Coba lihat. Nih. Ada anaknya. Tuh, hari ini kita akan memotong anaknya ya guys, bukan emaknya yang kita potong. Kita akan memotong anaknya. Nih ya. Daunnya gede-gede banget nih. Nih ya. Anaknya sudah 4 daun plus ya. Ini sudah naik ke atas ini dan ini daunnya udah gede banget. Nih, daun anaknya tuh sebesar ini nih sudah. Nih. Tuh, udah gede banget ya. Dan dia udah 4 daun plus, memenuhi kriteria untuk kita pisah dari indukannya. Ya, sebelum nanti kita malah membuat dia jadi dominan. Biasanya ya, sama seperti RL saya atau romantic love saya kemarin, itu sebelumnya seperti ini, ada 1 anakan. Terus 1 anakan ini nggak saya pisah. Waktu dia sudah 5 daun, itu saya pisah. 5 daun saya pisah. Kenapa saya pisah? Saya nggak mau anakannya itu jadi dominan. Saat saya sudah pisah 1 anakannya, akhirnya malah jadi muncul jauh lebih banyak anakannya yang lain. Harapan saya seperti itu ya, harapan saya seperti itu. Mudahan dengan saya potong, saya pisah anakannya ini dari induknya. Mudahan nanti jadi lebih dari 1 nanti anakan yang muncul. Ayo kita potong si goliat merah ini. Sebelum kita memotong si goliat merah ini, yang pertama kita siapkan itu ada air 500 ml ya. Air 500 ml ini akan saya masukkan Verliquid ya. Seperti biasa, ini langkah yang saya lakukan sebelum saya memotong. Oke, itu sekitar 5 ml. Kalau 500 ml ya. Ini apa sih? Banyak yang nanya ya. Akhirnya saya cantumkan di deskripsi di bawah, jangan lupa dibaca.
Itu pernah saya posting di Instagram. Lalu yang saya butuhkan kedua adalah potnya ya. Potnya seperti biasa ini ada juga pupuk slow release, betadine, ada fermentan baby ataupun fermenter. Nanti kita lihat situasi dan kondisinya. Dan ada juga ya yang bertanya sama saya tentang pisau yang saya pakai ya. Ini seperti yang bisa dilihat, pisau yang saya pakai itu ada dua sebenarnya di sini ya. Pangkalnya ini semuanya sisinya tumpul. Ya, ini bukan sisi untuk memotong, ini tidak memotong. Ya, sama. Ini juga sama. Nah, perbedaannya itu di sisi sini sama jenis besinya ya. Nah, yang biasa saya pakai yang ini, yang kemarin saya pakai yang ini. Tapi hari ini saya pakai yang ini ya. Yang ini dibilang lebih murah ya, tapi ini sebenarnya tidak murah juga. Ya, yang ini tipis banget. Biasanya saya pakai potong untuk tanaman yang kecil-kecil, tapi untuk ini yang besar, ini saya pakai yang ini ya. Dan ini sekali masuk langsung terpotong. Oke, mari kita potong. Oke, sebelum kita megang tanaman kita harus pastikan bahwa kita udah cuci tangan sebelumnya. Saya tadi udah cuci tangan ya. Dan ini kita nggak usah apa namanya ya. Wow, nggak usah kita bongkar-bongkar ya. Karena ini kemarin sudah saya repotting sekitar sebulan lalu. Dan akarnya ya, seperti bisa kalian tahu, ibu-ibu semua tahu ya guys. Bapak, ibu semuanya. Akar tanaman saya itu seperti ini di sini. Ya, tuh. Tuh, ya, seperti ini. Nih, ini tinggal kita korek-korek aja. Nah, sisi yang ini, tumpul ini sering saya pakai korek-korek seperti ini. Nih, karena saya mau lihat di mana saya motongnya. Wah, sudah banyak akarnya. Nih, udah banyak banget dan kita pastikan yang sisi belakang ya. Kita pastikan sisi belakang kita jangan sampai motong akar ataupun motong mata tunas. Karena walaupun tanamannya sekecil ini ya, maksudnya masih belia ya istilahnya. Jangan salah, dia bisa aja masih hamil. Udah ada calon tunasannya nih. Nah, udah saya bawakan di akar yang cukup, kita cek. Jangan ada akar yang akan kita potong ya. Jangan terpotong akarnya. Ini kemarin saya pendem jero ya, saya pendem dalam. Karena saya udah memang mau tahu saya potong. Harapannya sih supaya nanti bisa anakannya muncul kembali. Ya, oke, saya udah tahu. Wah, ini kayaknya ada calon anakan nih. Ini ada calon tunas nih guys. Coba lihat. Nih, ini saya ngecek tadi ada calon tunas enggak? Ternyata ada nih. Nih ya. Kalau ada calon tunas di sini. Wah, ini ada calon tunas juga. Oke, ya. Jadi ini ada mata tunas ternyata di sini. Lalu di sini juga ada mata tunas tuh. Di sini ada mata tunas. Nah, ini opsionalnya ada dua, ya. Opsionalnya ada kita potong dia di atas mata tunas. Ada beberapa yang bilang bahwa lebih baik kita motongnya di atas mata tunas. Kenapa kita motongnya di atas mata tunas? Supaya nanti si tunas itu lebih cepat munculnya, ya. Jadi itu istilahnya kan dia jadi generasi kedua atau bisa kita bilang biasa cucunya ya. Ini kan anakannya. Nanti itu bisa cucunya nanti bisa muncul lebih cepat kalau dia nempel sama inangnya atau nempel sama si nenek ya. Jadi ada beberapa juga yang bilang supaya ini bisa cepat beranak dibawa tunasnya. Tapi problemnya nanti kan dia akan fokus untuk menumbuhin akar. Kalau kita kasihkan ada mata tunas, nanti mata tunasnya bisa lambat juga munculnya. Lain cerita kalau kita tanam dia bersamaan dengan si induknya ini, yang besar ini, ya. Jadi keputusan saya di saat yang seperti ini adalah, ya, saya tidak akan membawa mata tunasnya, ya. Gimana Bu? Kok dibawa akarnya tapi sedikit? Gimana? Nggak apa-apa, ya. Segini, ya. Kita bawa segini. Tunas yang ini nggak kita bawa ya. Nanti dia akan muncul jadi tanaman baru. Isi ya. Ganteng ya. Kita potong. Tuh. Ya, udah. Kita potong. Tuh. Ya, kita bawakan dia akar 4 biji.
Apa cukup? Cukup ya. Nih. Untuk itu kita ini habis kita potong, kita rendam di verliquid. Ya, larutan verliquid yang sudah kita campur tadi. Lalu yang ini diapain? Tuh coba lihat, seger banget nih batangnya nih. Gak ada red spot sama sekali. Yang ini pun sudah ada tumbuh akar nih dari sini nih, batang tuanya nih. Tuh ya, ini daunnya kemarin. Tuh ya, udah mau tumbuh akarnya semuanya ya. Ini kita tinggal kasihkan betadine. Nih. Tuh, kita kasihkan betadine ya. Lalu tinggal kita kubur. Ya. Orang banyak yang potong pucuk indukannya, tapi kalau saya enggak. Lebih baik saya jangan potong indukannya untuk yang ini, karena anaknya baru satu yang keluar ya. Nanti biar cucunya yang tadi itu, tadi kan kita lihat ada 2 mata tunas yang terlihat saat kita mengkorek ya. Mudahan nanti si cucu itu tadi nanti akan muncul, ditarik oleh si indukannya. Oke, kita tunggu sekitar 30 menit sampai 60 menit sampai tanaman ini sudah terendam dengan sempurna, baru kita tanam. Oke, setelah kita rendam sama setengah jam sampai 1 jam, kita akan menanam si anakan Goliath merah tadi ya. Siapa yang sangka tanaman sebesar itu, sebelumnya kan saya nggak mikir tuh bakal jadi ada anakannya. Malah sekarang saya panen nih anakannya yang besar. Bahkan ternyata saya lagi menanti cucunya guys ya. Ini tanamannya udah kita rendam. Ini tinggal kita tap dengan betadine dulu ya. Sambil kita persiapkan pot dan medianya ya. Kita tap dengan betadine seperti ini. Tuh ya, kalau ada yang kelebihan boleh juga diambil aja ya. Hati-hati akarnya jangan sampai terputus ya. Nih, jangan sampai terputus akarnya guys. Karena satu akar itu begitu berharga ya. Satu akar begitu berharga. See. Yes, like this. Seperti ini. Ya, baru kita tanam. Oke, sekarang kita persiapkan media tanamnya ya. Untuk tanaman ini karena dia ini saya baru pisah dari indukannya ya. Tuh ya. Ini saya pilih potnya dia yang pas. Ini potnya ukuran 13 ya. Walaupun akarnya sedikit, bisa aja dipakai pot yang lebih kecil, sekitar pot ukuran 8 atau pot ukuran 10 boleh ya. Hanya saja kalau pakai fermetan kita itu nggak perlu takut pakai pot besar. Selama tanamannya ini juga memang sudah pakai fermetan sebelumnya ya, nggak perlu takut karena dia udah terbiasa hidup di situ. Ini saya pakaikan fermetan baby ya guys ya. Jadi saya pakaikan fermetan baby. Di sini udah ada fermetan baby saya ya. Kita persiapkan fermetan babynya. Kita gunting ya. Oke, ini ya fermetan babynya kita isi. Kalau banyak yang bingung kenapa sih Bu ini kok pakai mbaknya ini nanam tanaman kok nggak pakai sarung tangan? Ya, saya ini Bu, saya ini tahu medianya saya ini bersih ya, medianya bersih. Jadi saya nggak bakal takut kalau saya pakai bare hands, pakai tangan tok. Tapi kalau misalnya memang di rumah ya, ada yang memang tipenya alergian atau memang sensitif kulitnya, alangkah baiknya pakai handskun atau sarung tangan ya. Kan banyak tuh sarung tangan berkebun. Ya, ini kita lihat seperti ini di sini. Nih, kita isi dulu medianya dengan pupuk slow release ya. Ini opsional. Seperti ini. Lalu kita tanam, lalu kita isi penuh ya. Kita isi penuh. Kalau nggak ada povidon iodin di rumah, boleh pakai, misalnya ada yang di rumah pakai fungisida, boleh pakai pasta kapur, boleh ya. Nih, saya isi dia sampai tertutup. Nah, seperti ini. Tuh. Itu akarnya tadi cuma 4 biji ya guys. Nanti kita update dalam waktu 2 minggu atau sekitar sebulan lah ya. Kita akan update dalam seminggu
sudah berapa banyak nanti akarnya ya. Tapi saya tahu kualitasnya fermentan itu seperti apa, dan apalagi ini pakai fermentan baby, saya yakin pasti dia subur gemoy, banyak banget deh akarnya ya. Nah, itu tadi osmokotnya. Nah, baru saya kasih lagi fermentan sekitar 1 cm di atasnya ya. Osmokot jangan langsung terkena matahari ya, atau pupuk slow release apapun. Jangan terkena sinar matahari langsung, karena dia begitu kena panas ya nanti dia bisa pecah ya, gampang pecah dia di suhu tinggi. Nah, padahal kan yang kita butuhkan kan dia slow release-nya ya. Oke. Dah selesai. Ini dia si Goliath merah. Selanjutnya tinggal kita kasih dengan Fair Liquid. Nih ya, Fair Liquidnya boleh dicuci-cuci di daunnya ya. Seperti ini. Dan kita kasih di medianya sekitar 50 ml. Tuh. Ya. Ini sisanya bisa kita kasih sama si induknya tadi. Dan selesai. Anakan dari Goliath merah. Oke, itu tadi serangkaian acara, serangkaian ritual saya dalam memotong Goliath merah ini, tanaman kesayangan saya yang dinilai orang mungkin udah 25 juta ya. Itu sudah saya panen anakannya yang pertama, mudahan nanti cucunya akan terus muncul, dan ini tanaman dari bonggol tuanya ya. Cocok tanam atau membudidayakan aglonema dari rumah dengan fermentan menjadi menyenangkan. Jangan lupa di like videonya, sharing ke teman-temannya yang lain, dan di subscribe YouTube-nya Rumah Fermentan, dan nyalakan loncengnya supaya bisa nanti nonton video-video yang kita berikutnya. Oke, salam hijau dari Rumah Fermentan. Bye-bye.